Baik, sekarang kita akan lakukan percobaan yang pertama. Tabung pertama kita akan isi dengan 2 spatula amonium klorida. Sebelum kita campurkan dengan barium hidroksida, kita ukur dulu suhu awalnya ya. Dengan menggunakan termometer, kita masukkan, kita ukur suhunya. Silakan amati ya. Sudah berhenti, sudah konstan ya. Jadi ini kita catat sebagai suhu awal ya. Oke. Nah ya, untuk suhu NH4Cl dan suhu BaOH dianggap sama ya, suhu awalnya. Nah selanjutnya kita akan masukkan setengah spatula dari barium hidroksida ya. Nah sekitar segini ya. Masukkan ke sini. Nah, kemudian nanti kita akan cocok ya. Nah, jangan lupa nanti kita tutup dulu tabungnya ya. Kemudian kita buka dulu. Nah, ini ya yang tadi sudah kita reaksikan. Sekarang kita akan buka tutup tabung reaksinya ya. Nah nanti kita akan mencium gas yang dihasilkan dari reaksi ini ya. Nah jadi kita buka tutupnya seperti ini ya. Nah jadi menciumnya jangan langsung di mulut tabung, tapi kita kipas saja ya. Nah ini sudah tercium ya, ada bau gas amonia. Kemudian nanti kita ukur suhunya ya. Nah suhu akhir. Silakan diamati ya. Ya, oke ya. Nih, angka termometer tidak menunjukkan perubahan angka lagi, berarti itu suhu akhirnya ya. Silakan dicatat. Baik ya, itu percobaan yang pertama. Reaksi yang terjadi pada tabung pertama adalah sebagai berikut. Barium hidroksida bereaksi dengan amonium klorida menghasilkan barium klorida, gas amonia, dan air. Uap yang tercium setelah hasil reaksi tadi adalah gas amonia. Nanti kalian akan menuliskan persamaan termokimia. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang dilengkapi dengan harga perubahan entalpi atau delta H. Delta H ini kalian isi dengan harga min X kilojoule atau plus X kilojoule. Jika reaksinya eksoterm, artinya melepaskan kalor, maka kalian isi delta H-nya dengan min X kilojoule. Tanda min artinya melepaskan kalor. Dan jika reaksinya endoterm, maka delta H ini diisi dengan harga plus X kilojoule. Tanda plus artinya reaksi tersebut membutuhkan kalor. Baik, sekarang kita akan lakukan percobaan yang kedua di tabung yang kedua. Nah, ya, tabungnya dalam keadaan bersih dan kosong. Nah, ke dalam tabung reaksi ini kita akan masukkan 5 ml larutan HCl 2 molar ya. Jadi sebelumnya kita akan mengukur larutan dengan menggunakan gelas ukur ya. Nah, oke, kita simpan dulu ini di sini di rak. Nah, kita akan lakukan pengukuran. Ingat ya, ketika mengukur
ini harus sejajar dengan mata kita ya. Jadi ini boleh diangkat atau lebih baik di permukaan yang datar. Jadi nanti kitanya agak jongkok ya. Nah, baik, kita akan tuangkan HCl 2 molar ke gelas ukur ya. Nah, kita lihat ya, ini sedikit lagi. Nah, kalau kelebihan itu bisa kita kurangi dengan menggunakan pipet. Ya. Nah, ini sudah tepat 5 mili ya. Baik, sekarang kita akan masukkan ke tabung reaksi. Kita akan ukur suhu awal ya sebelum kita masukkan pita magnesium ke dalamnya ya. Boleh kalian catat ya suhu awalnya. Nah, ini sudah ada perubahan atau sudah tetap ya. Nah, ini suhu awalnya. Kemudian kita akan masukkan pita magnesium. Satu saja ya. Nah, langsung tutup. Nah, kalian amati di sini ada gas yang terbentuk ya. Ada blub-blub-blub seperti itu ya. Nah, kita tutup. Kita akan uji gas ya, kita lihat. Nah, ya. Ada dengar tadi pup ya, suara seperti itu membuktikan bahwa reaksi ini menghasilkan gas hidrogen ya. Nah, ini kita tunggu sampai reaksinya selesai. Ya, ini kita akan ukur suhunya ya. Suhu akhir, lihat ya, perhatikan termometernya sampai dia tidak menunjukkan perubahan angka lagi ya. Nah, ini sudah tidak lagi ya, tidak berubah lagi angkanya. Silahkan dicatat suhu akhirnya. Oke, ya. Nah, jadi tadi terlihat ada kenaikan suhu ya. Kalau kita raba, tabung reaksinya terasa hangat, lebih hangat dari semula. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian dengan menggunakan kertas lakmus merah dan lakmus biru. Ya, apa yang terjadi ketika kita masukkan kertas lakmus merah dulu ya. Nah, ini kertas lakmus merah, kita ambil satu ya, kita masukkan ke tabung reaksi. Asalnya warnanya merah ya. Nah, kemudian, nah bisa diperhatikan di sini apakah terjadi perubahan warna? Ya, nah ternyata lakmus merahnya tetap merah ya. Nah, baik, sekarang kita coba lakmus biru. Ini lakmus birunya satu saja ya. Ya, satu ya nih, warnanya biru. Kita masukkan ke sini apakah terjadi perubahan warna? Kita lihat. Ternyata ada ya, perubahan warna ya, warnanya sama. Jadi merah. Nah, catat hasil pengamatan kalian ya, nanti bisa dijelaskan di kesimpulan. Oke, ini sudah untuk tabung reaksi yang kedua.
Reaksi yang terjadi pada tabung kedua adalah sebagai berikut. Magnesium bereaksi dengan larutan asam klorida, menghasilkan magnesium klorida dan gas hidrogen. Keberadaan gas hidrogen sebagai hasil reaksi telah dibuktikan dengan menggunakan uji letupan. Tujuan dari pengujian menggunakan kertas lakmus merah dan biru adalah untuk mengetahui apakah zat yang dihasilkan dari reaksi tersebut bersifat asam atau basa. Tadi dari percobaan kita sudah melihat bahwa hasil pengujian dari kertas lakmus merah dan biru menghasilkan warna yang merah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa garam magnesium klorida yang dihasilkan bersifat asam. Jangan lupa untuk menuliskan persamaan termokimia sebagai berikut yang dilengkapi dengan harga deltahannya. Pada hari ini kita akan melakukan praktikum, yaitu menentukan perubahan entalpi suatu reaksi dengan kalorimeter sederhana atau dengan cara kalorimetri. Nah, tujuan dari praktikum kita kali ini yaitu menentukan perubahan entalpi antara reaksi HCl dengan NaOH dengan menggunakan kalorimeter sederhana. Alat dan bahan yang kita perlukan di sini ada HCl, larutan HCl sebanyak 50 ml yaitu 1 molar, dan larutan NaOH 1 molar sebanyak 50 ml. Kemudian di sini ada kalorimeter sederhana dan di sini ada 2 buah termometer. Bahan ini kita ukur suhu awal dari HCl dan NaOH yang akan bereaksi. Kita ukur HCl-nya menggunakan termometer. Ditunggu sampai suhunya konstan. Ternyata di sini didapatkan suhu awal untuk HCl adalah 25 derajat Celcius. Kemudian untuk NaOH juga diukur suhunya menggunakan termometer yang berbeda. Dan ternyata untuk NaOH suhunya juga sama, ya 25 derajat Celcius. Kalian catat sebagai suhu awal NaOH ya. Langkah berikutnya yaitu kita siapkan kalorimeter sederhana ya. Kita set alatnya seperti ini, kita pasangkan termometer pada sumbatnya, lalu kita tutup. Kemudian kita buka kalorimeternya. Ya. Kemudian kita masukkan HCl dan NaOH-nya ke dalam kalorimeter secara bersama-sama. Setelah itu segera kita tutup dengan tutupnya, ya, tutup yang rapat dan pastikan penyumbatnya juga tertutup rapat. Kemudian kita kocok-kocok, lalu kita amati terjadinya perubahan suhu hingga suhunya konstan, ya, tidak berubah lagi. Kalau suhu tertingginya kita lihat di sini suhunya terus naik, diamati suhunya. Di sini sudah mencapai 32 derajat Celcius. Ini sudah suhu maksimalnya, ya. Jadi dia terjadi peningkatan sampai 32 derajat Celcius. Dari praktikum yang sudah kalian perhatikan, kalian lihat LKS atau lembar praktikum kalian, kemudian kalian isi suhu awal HCl, suhu awal NaOH, suhu akhir larutan. Nah, kemudian kalian hitung Q larutan dengan rumus Q reaksi sama dengan min MC delta T dengan ketentuan rho dari larutan dianggap sebagai 1 gram per mililiter dan kalor jenis larutan 4,2 Joule per gram Kelvin. Setelah itu kalian hitung mol HCl dan NaOH dengan rumus mol sama dengan M kali V, volumenya dalam liter. Nah, mol yang kalian hitung digunakan untuk menghitung delta H dari reaksi tersebut dengan rumus sama dengan delta H sama dengan Q reaksi dibagi dengan mol yang sudah kalian hitung.